Nila Syafira. Yang ketiga, Saya Rizkyana. oke. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan atau membacakan tentang pengertian bimbingan karir dan konseling karir. Yang pertama yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan suatu layanan khusus yang diberikan kepada siswa pilih hidup, konseling yang bisa kita sebut seperti demikian, untuk merumuskan rencana-rencana yang mereka rumuskan terhadap karir. Bimbingan karir juga bisa disebut dengan bimbingan profesion atau konseling jabatan, yang mana ini berlangsung dari tentang anak-anak sekolah maupun ke sepanjang rentang usia. Meskipun seseorang sudah memiliki jabatan, bukan berarti dia stuck atau habis jenjang karirnya di sana, karena perlu banyak perencanaan ataupun yang dipersiapkan bahkan pasca jabatan atau bisa disebut dengan pensiun. Dan di sini materi yang kedua yaitu bimbingan karir dan konseling karir. Konseling karir tersendiri merupakan sebuah layanan yang di bimbingan konseling, yang mana apabila seseorang itu sudah memantapkan pilihan hatinya dalam memilih karir, maka kita lakukan konseling karir, yang mana di sini kita memantapkan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh konseling tadi, sehingga untuk kedepannya dia tidak memiliki kecanggungan atau kesalahan dalam merancang karirnya. Contoh saja, ketika seseorang anak SMA ingin menjadi seorang dokter, gitu, tidak mungkin dia pas masuk ke jurusan SMA itu ngambil jurusan IPS. Bisa-bisa saja sebenarnya, namun ketika dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dia akan mengalami kesusahan atau kesulitan tersendiri. Begitupun dengan seseorang yang ingin menjadi astronot sebut saja. Ketika dia masuk ke SMA dan mengambil jurusan keagamaan, itu tidak tidak variabel, tidak lintas jurusan maksudnya di situ. Karena ketika seseorang itu salah dalam mengambil jurusan, maka dia akan kesulitan dalam jenjang karir selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang manfaat dari bimbingan karir yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh saudari Naila. Ya, kepada saudari Naila dipersilakan. Jadi materi yang kedua yaitu tujuan bimbingan konseling karir. Nah, tujuan dari bimbingan konseling karir yang diberikan konselor kepada kliennya adalah untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan profesional seseorang selama kehidupan kerjanya. Mengapa tujuan bimbingan? Meskipun konseling karir terlalu luas untuk direduksi menjadi satu formula yang ideal, hal ini tidak menghalangi penjabaran berurusan tujuan konseling karir pada berbagai tingkat dan ruang. Ruang lingkup bimbingan dan konseling karir ada pra-karir. Pemahaman masa karir prasekolah berikut didasarkan pada lamanya pendidikan yang telah diselesaikan seseorang, mulai dari SD hingga ke perguruan tinggi. Yang kedua ada masa berkarir, yaitu mengaktualisasikan ilmu yang diperoleh pada tahap pra-karir agar dapat diterapkan di tempat kerja sepanjang masa karir. Dan yang ketiga adalah pensiun kerja. Untuk memperoleh jalur pekerjaan atau pendidikan yang diinginkan, konseling karir dapat membantu orang dalam mengeksplorasi hal-hal yang perlu dilakukan ketika sedang stuck, menetapkan tujuan karir mereka, membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan, dan mencari tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menghadapi hambatan. Oke, sedikit tambahan dari saudari Naila, itu seorang pakar karir Munandir mengatakan dan merumuskan tujuan bimbingan karir di sekolah agar siswa atau konsumsi memperoleh pemahaman tentang dunia kerja, peluang kerja yang terbuka, dan memunculkan sikap kerja yang positif serta kekerasan atau bagaimana cara dia menyusun rencana pengambilan keputusan kerja. Dan salah satu pendapat lain yang mengatakan, sebut saja namanya media ya, dari klien merumuskan tujuan bimbingan karir dari aspek siswa atau konsumsi, ekonomi, sosial dilihat dari aspek individu, bimbingan karir, dan bertujuan untuk siswa atau konsumsi dalam memperoleh kemampuan dan ketentraman di dalam belajar atau learning outcome. Dilihat dari aspek sekolah, bimbingan karir bertujuan membantu siswa agar dia dapat merumuskan yang akan datang dan mencapai status sosial ekonomi yang lebih baik dari pada sebelum-sebelumnya. Itu materi selanjutnya. Setelah kita belajar tentang tujuan dari bimbingan dan konseling karir, itu kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan istilah-istilah di dalam konseling karir yang akan dibacakan oleh saudari. Silakan. Nah, saya akan lanjutkan tentang cara membedakan istilah-istilah dalam
kepribadian karir. Nah, kepribadian karir ini mengacu pada karakteristik individu yang mempengaruhi cara mereka bekerja dan memilih pekerjaan. 3. Penyesuaian karir. Penyesuaian karir adalah kemampuan individu untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan dalam dunia kerja. 4. Self-efficacy karir, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam membuat keputusan dan menjalani karir yang diinginkan. 5. Pengambilan keputusan karir. Pengambilan keputusan karir melibatkan pemilihan jalur pekerjaan berdasarkan berbagai faktor seperti minat, keterampilan, nilai, peluang kerja, serta pengaruh lingkungan. 6. Mobilitas karir. Mobilitas karir mengacu pada kecenderungan individu untuk berpindah pekerjaan atau berkembang dalam jalur karirnya. 7. Burnout karir. Burnout karir ini adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang terjadi akibat tekanan pekerjaan yang berlebihan. 8. Work-life balance adalah keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi seseorang. 9. Mentoring karir. Mentoring karir adalah hubungan profesional antara individu dengan seseorang mentor yang berpengalaman, yang memberikan bimbingan, nasihat, dukungan dalam pengembangan karir individu tersebut. 10. Employability adalah kemampuan individu untuk mendapatkan, mempertahankan, dan berkembang dalam pekerjaan. Terima kasih kepada saudari. Jadi saya ulas kembali di dalam istilah-istilah karir ada yang namanya eksplorasi karir seperti yang disampaikan oleh saudari tadi. Sedikit saya afirmasi bahwasanya eksplorasi karir merupakan proses atau tahap seseorang bagaimana cara menggali potensi bakat yang dirumuskan kepada pekerjaan karir yang matang sehingga seseorang yang memiliki jenjang bakat tertentu bisa diarahkan kepada tempat yang sebagaimana mestinya sehingga pas masa depan seorang siswa atau klien itu menjadi lebih cerah dan lebih terarah gitu. Dan terakhir ada namanya burnout karir, di mana di sini ada fase kebosanan di dalam merumuskan karir, ada fase kebosanan dalam menjalani karir, sehingga sebagai bimbingan karir, sebagai konseling karir, bagaimana cara kita mengatasi seandainya nanti kita sudah berada di dalam fase karir, kita mengatasi jangan sampai kita merasa bosan terhadap karir yang telah kita pilih sendiri. Ketika kita sudah bosan dengan karir kita sendiri, maka kinerja atau hasil yang kita gambarkan atau kita tampilkan itu akan menimbulkan sesuatu hal yang kurang efektif atau kurang baik nantinya. Sejarah perkembangan konseling karir. Istilah bimbingan karir berasal dari profession guidance yang dimulai dari perkenalan oleh Frank Person pada tahun 1908. Beliau membentuk suatu lembaga yang berwujud atau bertujuan untuk anak-anak memperoleh pekerjaan. Pada tahun 1909, Frank Person menerbitkan buku yang berjudul Closing Education. Dalam bukunya, dia menyatakan ada 3 variabel dasar proses pengambilan keputusan karir dipandang sebagai proses untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa dia merumuskan buku ini? Karena pada saat itu Frank Person itu merumuskan suatu ide, karena pada pasca perang dunia kedua atau pasca perang dunia pertama itu Frank Person mendapati banyak pemuda-pemuda yang menganggur, dia tidak memiliki pekerjaan karena pas saat itu suasana sudah damai karena masa perang sudah usai. Nah, di situ banyak pemuda-pemuda yang tidak mendapatkan pekerjaan karena dia tidak tahu potensinya di mana. Sehingga Frank Person itu meneliti dan merumuskan satu buku yang saya jelaskan tadi, yaitu Closing Education dalam bukunya. Jadi dia menyatakan 3 variabel, yaitu variabel dasar proses mengambil keputusan karir yang dipandang sebagai proses mendapatkan pekerjaan dengan cara mencocokkan ciri-ciri dan faktor dari individu dengan ciri-ciri dan faktor pekerjaan yang ada di lingkungannya. Itu menurut pakar dari Suryadi yang merumuskan pendapat dari Frank Person tadi. Itu bimbingan konseling mulai diperkenalkan di negara Indonesia pada tahun 1968. Yang salah satunya dalam kerukunan SMA gaya dari sebutan bimbingan penyuluhan atau BP atau Guidance of Counseling. Dalam perjalanannya, bimbingan dan penyuluhan semakin dirasakan pentingnya dalam mendata perkembangan siswa secara optimal, sehingga posisi dan urgensinya ditegaskan dalam kurikulum 1975. Selain hampir 10 tahun sejak tahun 1978, bidang bimbingan penyuluhan mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai pada akhirnya tahun 1984
keluar kurikulum baru yang menegaskan perlunya layanan bimbingan karir dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai bagian integral dari keseluruhan program bimbingan dan konseling. Tahun 1898 ini mengacu pada sejarah yang di awal tadi, cikal bakal latihan karir. Jesse Benedict dengan mendirikan Education Career Control di kota Detroit. Tahun 1907, Eddie Weber menerbitkan buku yang berjudul Coaching a Career pada tahun 1908. Nah, tahun 1908 di tahun yang sama, Frank Person mendirikan The Boston Profession Brand dan membantu para pencari pekerjaan melatih guru-guru sebagai konselor pekerjaan. Pada tahun 1909, Person menerbitkan buku lagi yang kita bahas tadi, yaitu Closing Education. Pada buku tersebut, Person menjelaskan bahwa dalam memilih pekerjaan itu ada 3 faktor yang terpenting yang harus diperhatikan. 1. Pengertian yang jelas tentang dirinya, seperti bakat, kemampuan, minat, ambisi, dan keuntungan yang lebih yang dimiliki. 2. Pengetahuan tentang persyarat jabatan dan kondisi untuk keberhasilan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek dalam suatu jabatan. Dan 3. Penalaran yang benar. Penalaran yang benar maksudnya di sini yaitu terhadap hubungan dari keadaan kelompok fakta tersebut di atas tahun 1920 dan 1930. Nah, pada tahun 1930 bimbingan konseling lebih tepatnya diterima di sekolah-sekolah. Tidak hanya masalah jabatan saja, tetapi juga masalah pendidikan dan sosial. Akhir tahun 1930, masalah bimbingan jabatan menjadi sangat penting lantaran timbulnya masalah pengangguran, pendapatan, perubahan dan teknologi, mobilitas dan perkembangan jabatan. Dan tahun 1910 sampai 1940, gerakan pengukuran intelijensi dan bekal khusus. Baik, selanjutnya konsep karir dalam pandangan Islam. Jadi saya ingin menambahkan konsep karir dalam pandangan Islam. Karir dalam pandangan Islam dipandang sebagai suatu amal dan ibadah bagi seseorang. Dikatakan ibadah karena berkaitan dengan perintah dan anjuran Allah tentang setiap muslim mesti bekerja dan larangan meminta-minta dan berpangku tangan. Bagi kita seorang muslim, bekerja merupakan ibadah sebab dengan bekerja itu telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan ruang yang cukup untuk karir dan bahkan Islam memandang positif terhadap berbagai karir dan profesi yang ditekuni seseorang dengan persyaratan selama profesi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, jelas bahwa bimbingan konseling karir perspektif Islam tidak bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan anjuran dalam agama. Baik, sedikit tambahan, adapun konseling Islam atau secara umum merujuk pada pekerjaan seseorang dalam organisasi kerja. Secara Islami, konsep organisasi yang dimaksud tidak hanya terpaku pada organisasi bisnis semata. Lebih luas, karir juga bisa terjadi pada lapangan organisasi sosial dan keagamaan. Prestasi, karir, bisnis, sosial, dan keagamaan terintegrasi dalam bimbingan karir secara normatif sebagai religious calling. Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu, dan setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal yang terkandung di dalam nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Proses pemberian bantuan bimbingan lebih banyak menekankan agar seseorang apabila dia mencari pekerjaan jangan sampai menyimpang dari ketentuan dan petunjuk syariat Islam. Adapun konseling Islam di sini adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan alam yang akal, kemampuan yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Konseling Islam adalah yang bersifat membantu. Maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif belajar sekaligus melaksanakan ketentuan Islam, yakni di dalam Al-Quran dan Sunnah dan Rasul pada akhirnya, dan diharapkan agar individunya selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejatinya di dunia dan di akhirat, bukan sebaiknya kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Oke, baik, sekian barangkali jika ada tambahan silakan. Saya ingin menambahkan sedikit materi tentang konsep karir dalam pandangan Islam. Dalam surat At-Taubah, Allah SWT berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja
dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dapat saya simpulkan yang baru disampaikan oleh saudari, bahwasanya di dalam Al-Quran kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul tadi kan, di dalam Al-Quran surat At-Taubah mengatakan pentingnya dan menyuruh umatnya agar bekerja, tak takut dari perkataan atau istilah dengan karir tadi, sehingga nantinya kita tidak boleh untuk asal bekerja. Kita harus melakukan perencanaan karir yang matang, sehingga nantinya kita jelas apa yang kita lakukan dan kita niatkan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan itu kembali lagi kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Dan silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kutipkan atau tuliskan di dalam kolom komentar. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.